Pada tahun 1955, sebuah film dokumenter pendidikan berjudul Letter from Indonesia diproduksi oleh Churchill Wexler Film Productions di Amerika Serikat. Film ini dibuat sebagai materi pendidikan untuk memperkenalkan Indonesia kepada para pelajar Amerika pada masa ketika Indonesia masih menjadi negara muda yang baru dikenal dunia setelah merdeka. Produksi film ini dilakukan dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C., serta sejumlah tokoh Indonesia yang membantu proses pengambilan gambar dan memperkenalkan kehidupan masyarakat Indonesia kepada penonton internasional. Film ini memiliki cara bercerita yang unik. Kisahnya disampaikan seolah-olah melalui sebuah surat dari seorang teman di Indonesia kepada seorang anak di Amerika bernama Dave. Melalui bentuk surat ini, penonton diajak mengenal Indonesia secara lebih dekat dan personal, seakan-akan mereka sedang menerima kabar langsung dari sebuah negeri jauh di seberang samudra. Dalam surat itu, sang penulis menceritakan berbagai hal tentang Indonesia, mulai dari alam tropisnya yang hangat, hujan yang sering turun, hingga kehidupan masyarakatnya yang beragam. Penonton diajak melihat kehidupan kota di Indonesia, terutama Jakarta sebagai ibu kota negara. Di sana terdapat mobil, truk, dan bangunan modern. Namun, di jalanan juga masih banyak sepeda dan becak yang menjadi sarana transportasi masyarakat. Gambaran ini menunjukkan bahwa Indonesia pada masa itu sedang berada dalam masa perubahan, berada di antara tradisi lama dan perkembangan menuju dunia modern. Cerita kemudian membawa penonton melihat kehidupan sehari-hari masyarakat, pasar tradisional yang ramai, penjual makanan di pinggir jalan, serta makanan khas seperti sate yang dipanggang di atas bara arang. Film ini juga memperlihatkan kebiasaan masyarakat yang menyukai makanan pedas dan minuman segar di bawah iklim tropis. Dari kota, film ini beralih ke pedesaan. Di sana, terlihat para petani yang menanam dan memanen padi dengan cara-cara tradisional. Padi dipotong satu persatu dengan alat kecil, lalu ditumbuk menggunakan lesung dan alu. Adegan-adegan ini menggambarkan bahwa pada masa itu, sebagian besar pekerjaan di Indonesia masih mengandalkan tenaga manusia, bukan mesin. Melalui cerita tersebut, penonton diajak memahami bahwa keadaan ini merupakan warisan dari masa lalu, ketika Indonesia berada di bawah penjajahan selama berabad-abad. Pada masa itu, banyak rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Namun, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia mulai berusaha membangun masa depan yang baru. Film ini juga menampilkan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, Presiden Soekarno, pemimpin revolusi kemerdekaan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Selain sejarah dan pembangunan, film ini juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Penonton dapat melihat pertunjukan wayang kulit, tarian tradisional, serta upacara keagamaan di berbagai daerah. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Dalam pembuatan film ini, beberapa tokoh Indonesia turut tampil dalam berbagai adegan. Nama-nama yang tercantum dalam kredit film antara lain Anak Agung, Yusuf Ganda, Toe Hasan, Irsan, Syamsu Sugito, R. Suwito, Wahab Siregar, serta Dr. Detahitu. Mereka bukanlah aktor film profesional, melainkan orang-orang Indonesia yang membantu memperlihatkan kehidupan nyata masyarakat kepada penonton. Sementara itu, narasi film atau suara yang membacakan Surat dari Indonesia disampaikan oleh Hadi Abdul Qadir yang menjadi pengisi suara utama dalam film tersebut. Dan beginilah isi surat tersebut. Dear Dave, aku sangat senang membaca suratmu.
Dari tulisanmu aku mengetahui bahwa di sekolah kamu sedang belajar tentang Indonesia. Bersama surat ini aku mengirimkan beberapa perangko dari Indonesia. Kamu bisa menunjukkannya kepada teman-temanmu di kelas. Siapa tahu, suatu hari nanti kamu bisa datang mengunjungi pulau-pulau kami dan melihat sendiri bagaimana kehidupan kami di sini. Seperti ketika aku pernah mengunjungimu di Amerika Serikat. Apa yang bisa kuceritakan tentang Indonesia? Saat ini hujan sedang turun di luar. Aku bisa saja bercerita tentang musim hujan kami yang panjang, atau tentang iklim tropis yang hangat sepanjang tahun. Aku juga bisa bercerita tentang satwa kami, tentang hutan tropis yang lebat dan hijau, tentang perkebunan kelapa sawit dan karet yang luas. Namun, semua itu mungkin sudah kamu pelajari di buku pelajaranmu. Karena itu, aku ingin bercerita tentang orang-orang kami dan bagaimana kami menjalani kehidupan sehari-hari. Di antara negara kita sebenarnya ada banyak kesamaan, tetapi juga banyak perbedaan. Di kota-kota kami juga ada lalu lintas seperti di kotamu. Namun untuk setiap satu mobil, kamu akan menemukan puluhan sepeda di jalanan. Beberapa taksi kami bahkan berupa becak beroda 3, di mana penumpang duduk di depan, sementara pengemudinya berada di belakang. Kami juga memiliki jeep, truk, dan mobil. Tetapi, hampir semuanya berasal dari Amerika dan Eropa, karena di negara kami belum ada pabrik kendaraan sendiri. Karena itu, tidak mengherankan jika kami juga memiliki masalah lalu lintas, terutama di kota besar seperti Jakarta yang dihuni sekitar 3 juta penduduk. Di kota kami juga terdapat banyak bangunan modern. Ada Museum Nasional yang mirip dengan galeri seni di Washington. Ada pula kantor pos nasional, serta rumah presiden kami yang sering disebut sebagai Gedung Putih Indonesia. Di berbagai kota, pembangunan terus berlangsung. Jika kamu datang ke sini, kamu akan melihat banyak bangunan yang sedang dibangun. Namun, metode pembangunan kami masih sederhana, karena kami belum memiliki banyak mesin modern. Meski begitu, di banyak rumah di Indonesia, kamu mungkin akan merasa seperti di rumah sendiri. Banyak orang kami berpakaian seperti orang di negaramu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kesempatan tertentu, mereka mengenakan pakaian tradisional, seperti seorang anak kecil bernama Yusuf Suito yang mengenakan peci hitam dan sarung. Kadang-kadang, ketika ayahnya tidak sibuk bekerja di pemerintahan, mereka pergi ke pasar bersama keluarga. Di sana, para pedagang berkeliling menawarkan dagangan. Pisang, jeruk, silakan dicoba. Mereka bahkan sering memberikan contoh gratis kepada anak-anak. Jika ingin makan cepat, kami bisa membeli nasi hangat yang dibungkus daun kelapa. Dan seperti kamu membeli hotdog, kami memiliki makanan yang sangat populer di sini, sate. Potongan daging ditusuk dengan batang kecil dan dipanggang di atas bara arang. Kami juga sangat menyukai cabai dan rempah-rempah. Semakin pedas, semakin enak. Setelah makan makanan pedas, kami biasanya minum minuman dingin atau jus jeruk segar. Rasanya sangat nikmat, terutama di daerah dekat garis khatulistiwa seperti tempat kami. Namun, ketika aku meninggalkan kota dan pergi ke pedesaan, aku mulai menyadari bahwa banyak hal di negara kami mungkin terasa sangat berbeda bagimu. Negara kami sebenarnya hampir seluas negaramu. Namun, wilayahnya terpecah menjadi ribuan pulau. Pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua hanyalah sebagian kecil dari semuanya. Bayangkan betapa sulitnya bagi kami untuk saling berhubungan. Itulah sebabnya radio nasional sangat penting bagi kami. Melalui radio, berita dan informasi
dapat disiarkan kepada sekitar 80 juta penduduk Indonesia. Kami juga membuat film-film pendidikan agar informasi bisa sampai kepada lebih banyak orang. Hal ini penting karena dahulu banyak rakyat kami tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Namun sekarang banyak hal mulai berubah. Sekolah-sekolah mulai dibangun di mana-mana. Anak-anak datang dengan penuh semangat untuk belajar. Mereka bernyanyi, menari, bermain, dan belajar, sama seperti anak-anak di negaramu. Kini, dengan kemerdekaan, kami berusaha mempertahankan hal-hal baik dari tradisi lama, sambil mempelajari hal-hal baru dari dunia modern. Anak-anak kami sedang tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dikenal oleh generasi sebelumnya. Dan kami berharap masa depan mereka akan jauh lebih baik. Untuk sekarang, selamat tinggal, salam hangat dari teman-temanmu di Indonesia.
Saudara-saudara, pada akhirnya, Letter from Indonesia bukan sekadar film dokumenter biasa. Film ini adalah sebuah pesan persahabatan dari Indonesia kepada dunia. Sebuah gambaran tentang kehidupan rakyatnya, sejarah perjuangannya, serta harapan besar sebuah bangsa yang baru merdeka untuk membangun masa depan yang lebih baik.